nama saya Juni Junerian Zahra dengan NIM 230200320140141. Di sini saya berada di kelompok 1B. Asisten pembimbing saya Kak Prabu. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum acara 2 yaitu anatomi ternak unggas. Adapun tujuan dari praktikum acara 2 ini yaitu yang pertama mengetahui organ eksterior dan organ pelindung pada ternak unggas. Yang kedua, mengetahui organ respirasi, organ reproduksi, organ pencernaan, dan organ ekresi unggas. Nah, yang terakhir mampu mengidentifikasi berbagai jenis penyakit pada unggas. Kemudian ada alat bahan yang digunakan dalam praktikum acara 2 ini meliputi jas lab, sarung tangan latex, masker, pisau, taplak, dan unggas betina. Organ eksterior ayam. Organ eksterior ayam terdiri dari kepala yang meliputi piar untuk menarik lawan jenis, cuping untuk mendengar, jengger untuk menjaga suhu tubuh dan menarik lawan jenis, serta terdapat paruh. Kemudian juga terdapat leher, badan yang meliputi punggung, pinggang, ekor, dada, perut, dan sayap. Kemudian juga terdapat kaki yang berfungsi untuk bergerak. Kemudian pada ayam terdapat bulu yang berfungsi untuk melindungi tubuh, serta terdapat kulit untuk melindungi tubuh dari pengaruh suhu dan mikroorganisme. Organ interior. Nah, untuk mengetahui organ interior pada ayam diperlukan mikropsi pada ayam. Pertama, kita harus menyiapkan ayam dan dikuliti agar mempermudah pelepasan bulu. Nah, setelah bulu terlepas, kita dapat membuka ayam dengan mengiris pada bagian bawah, kemudian bedah dada sampai terbuka. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan pembedahan organ-organ yang ada di dalam ayam. Yang pertama, kita akan membedah organ pencernaan pada ayam.
Unggas akan memakan menggunakan paru. Kemudian makanan akan masuk ke esofagus dan dilanjutkan ke crop atau tenggolok untuk dihaluskan dan masuk ke proventriculus. Nah, nantinya itu di proventriculus akan menyekresi dan dihasilkan air, sedikit asam hidrokolat, garam, pepsin, dan bucin. Lalu setelah itu masuk ke ventriculus atau gizzard dan terjadi pencernaan secara fisik. Nah, di sini juga ada usus halus yang berfungsi untuk sekresi dan pencernaan diskresi serta penyerapan nutrisi. Nah, di sini juga ada cabang khusus atau sekum dan usus besar untuk penyerapan air serta keseimbangan elektrolit, dan nantinya feses akan diluarkan di kloaka. Proses respirasi. Proses respirasi diawali dari hidung untuk keluar masuknya udara, kemudian masuk ke laring yang terdapat katup yang akan membuka dan menutup saat bernapas. Lalu di sini juga ada trakea, yaitu pipa udara sebagai jalur jalan udara, dan terdapat bronkus, yaitu percabangan trakea yang memisahkan antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri untuk filtrasi. Kemudian juga terdapat bronkiolus. Lalu di akhir ada alveolus untuk tempat pertukaran O2 dan CO2. Saluran reproduksi. Pada saluran reproduksi betina, yaitu ayam betina yang saya gunakan di sini usianya belum cukup umur, sehingga organ reproduksinya masih belum berkembang. Nah, pada bagian organ reproduksi betina ini terdapat ovarium. Ovarium ini berfungsi sebagai tempat dihasilkan sel telur dan sebagai tempat terjadinya ovulasi. Lalu pada bagian sini merupakan ovidum yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada infundibulum yang berfungsi untuk menerima telur yang baru diovulasi pada ovarium. Lalu terdapat magnum yang berfungsi sebagai tempat disekresikannya putih telur. Lalu terakhir ada isthmus yang berfungsi untuk membentuk selaput kerabang lunak pada telur yang berguna sebagai pelindung dari masuknya mikroorganisme ke dalam telur. Lalu pada bagian sini nanti akan terjadi perkembangan uterus, di mana uterus ini akan berfungsi sebagai berkembangnya telur dan terjadinya perwarnaan kerabang telur. Nah, telur yang sudah matang ini akan disalurkan ke vagina, lalu akan dikeluarkan melalui kloaka. Adapun ini terdapat jantung dan ada juga hati. Identifikasi penyakit unggas. Di sini saya akan menjelaskan berbagai jenis penyakit yang dapat menyerang unggas. Nah, ada 4 jenis sumber penyakit. Yang pertama, penyakit viral yang disebabkan oleh virus. Yang kedua, penyakit bakteri yang disebabkan oleh bakteri. Yang ketiga, penyakit mikal yang disebabkan oleh jamur. Dan yang terakhir, yang keempat, ada penyakit parasit yang disebabkan oleh parasit. Nah, ada beberapa penyakit yang dapat menyerang unggas khususnya ayam, yaitu yang pertama itu ada ND atau Newcastle disease yang disebabkan oleh paramisovirus. Nah, penyakit ini itu bisa menyebabkan mortalitas ternak itu meningkat. Penyakit ini juga menyerang organ pernapasan, pencernaan, dan sistem syaraf. Nah, ciri-cirinya itu apa aja sih? Nah, ciri-ciri dari penyakit itu yaitu adanya pembengkakan kelopak mata, kemudian pendarahan pada sekat oksilik, kemudian ada bintik merah pada proventriculus. Lalu ada juga pencegahannya, yaitu diberikannya vaksin ND pada umur 0-1 minggu, kemudian juga diperlukan biosecurity dan sanitasi yang baik pada ternak. Yang kedua ada penyakit IBD atau infectious bursa disease, sering disebut juga gubordo. Nah, penyakit ini itu disebabkan oleh virus famili Pyramidae dan menyerang ayam yang umurnya lebih dari 3 minggu. Dan gejalanya itu seperti ayam lemah, diare, sayapnya menggantung, dan bursa fabriciusnya itu bengkak. Kemudian dapat dilakukan pencegahan yaitu berupa vaksinasi, kemudian ada pemberian vitamin, lalu multivitamin juga bisa. Yang terakhir ada pemberian antibiotik. Nah, yang ketiga itu ada penyakit IKA atau avian influenza. Nah, penyakit ini disebabkan oleh virus influenza tingkat A dan tingkat kematiannya itu tinggi loh, bisa sampai 100%. Nah, ciri-ciri dan gejala dari penyakit ini yaitu jengger dan pialnya itu berubah warna menjadi ungu, dan ternaknya itu menjadi mengorok. Nah, pencegahannya itu kita bisa melakukan pemberian vitamin bersama antibiotik. Kemudian yang keempat ada CRD atau chronic respiratory disease. Nah, dari nama aja kita udah tahu ya kalau penyakit itu menyerang sistem pernapasan unggas. Nah, disebabkan oleh bakteri dan kadar amonia yang sangat tinggi. Gejalanya itu yaitu infeksi pada kelopak mata, trakea, nantinya itu keluar dari hidung dan mata. Nah, cara pencegahannya itu kita bisa memanajemen perkandangan dengan baik. Kemudian liternya itu kita harus perbaiki dan juga sirkulasi udaranya harus bagus. Terima kasih. Nah, sekian video pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.